أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, jadi surat At-Taubah ayat 118 ini terkait tentang 3 orang sahabat ya yang tidak ikut perang Tabuk, sementara mereka sebenarnya diberikan kemampuan ya untuk ikut dari segi kendaraan ya, perbekalan, tetapi ternyata ya takdir Allah ya sehingga mereka terhalang ya dari keinginan ya. Sebenarnya ada keinginan, tetapi ya mungkin di balik peristiwa ini ya kita juga belajar bagaimana pertaubatan ya ketika terjadi suatu kesalahan ya. Ini akibat, kalau kita lihat di dalam tafsir itu, mereka salah satunya ya Ka'ab ya bin Malik itu dia menunda-nunda ya keberangkatan ya. Nah, seketika sahabat-sahabat yang lain ya dengan semangat mempersiapkan ya baik kendaraan perang ya, kemudian perbekalan, dia menunda besok saja gitu ya. Kemudian hari berikutnya dia tunda-tunda sampai akhirnya dia tertinggal ya dari rombongan. Nah, ketika tertinggal pun dia berpikir nanti menyusul ya. Nah, jadi memang dari sini mungkin ya salah satunya ketika kita sudah ada keinginan ya untuk melakukan suatu kebaikan, maka jangan kita pernah menunda-nunda ya, karena ketika ada penundaan ya bukan uzur syar'i, maka bisikan setan itu bisa jadi akan lebih kuat ya untuk menghalangi niat baik kita. Nah, jadi ketika ada kesempatan ya melakukan kebaikan, maka kita harus bersegera ya, jangan menunda-nunda. Nah, padahal ya sahabat ini dia hampir tidak pernah tertinggal ya dari peperangan ya, termasuk kan 3 orang ya, yang 2 orang lainnya bahkan di dalam tafsir dikatakan mereka adalah sahabat yang ikut ya dalam perang Badar ya. Nah, jadi sebenarnya mereka punya kedudukan yang mulia ya, namun tidak lepas ya yang namanya manusia ya, itu tidak lepas dari salah dan hilap. Karena itu ketika ya seseorang ya tersalah terhilap, kita juga tidak boleh ya langsung memburukkan ya, langsung menganggap semuanya buruk ya. Karena yang namanya manusia ya, sekelas sahabat yang luar biasa ya, orang-orang yang berperang Badar itu kan bahkan dijamin ya mereka masuk surga ya saking cintanya Allah ya. Tetapi tidak lepas juga dari kehilapan ya. Nah, jadi belajar dari sini kita jangan sampai ya menghakimi seseorang hanya karena mungkin kesalahannya ya. Bisa jadi ketika dia bertobat ya, maka Allah lebih memuliakan dia bahkan dari kita sekalipun ya. Nah, jadi kita termasuk terhadap orang kafir sekalipun, kita tidak boleh memandang kita lebih baik, mereka lebih hina ya, karena yang terbaik ya ketika dia bisa berakhir ya dengan husnul khatimah ya. Nah, sekarang kita bisa melihat fenomena bagaimana orang-orang negara barat di Eropa ya justru mereka berbondong-bondong masuk Islam ya. Sementara umat Islam di Indonesia ya dengan berbagai masalah, berbagai macam ujian ya, kadang tidak sadar ya ujian waktu lapang, kesehatan, justru melalaikan ya, apalagi mungkin kekayaan ya. Banyak yang melalaikan yang akhirnya
tambah jauh ya dari Islam ya. Nah, sementara saudara kita yang diuji dengan yang berat ya seperti di Palestina ya, luar biasa mereka kesabaran, ketabahan, keimanan. Karena itu kita jangan pernah lalai ya dari ujian, baik kadang berupa kesenangan ya maupun juga kesusahan. Nah, bisa jadi lewat kesenangan itu juga salah satu ujian ya, apakah kita dengan kesenangan itu tambah dekat dengan Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah. Nah, ketika kita diberi kenikmatan ya, kesenangan, kita tambah bersyukur, tambah dekat kepada Allah, maka itulah kenikmatan, kesenangan yang diberkahi ya. Sebaliknya ketika diberikan ujian ya, kalau kita juga semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi kesabaran, itulah musibah ataupun kesusahan yang mendatangkan ya keridaan Allah, yang mendatangkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah. Nah, jadi dari 3 sahabat ini kita belajar ya bahwa kesalahan itu sangat mungkin ya terjadi pada apalagi sekelas kita ya, tentu sangat mungkin sekali salah hilap. Namun ya, yang terbaik tentunya yang segera bertobat. Nah, termasuk yang ketiga ini ya, mereka ini tidak menutupi ya kesalahan mereka dan jujur. Nah, ini juga yang terpenting ya. Dari ayat ini kita diajarkan untuk senantiasa jujur ya. Karena jujur inilah yang akan membawa kepada kebaikan ya. Dan kebaikan inilah yang tentu akan mengarahkan ke surganya Allah. Sebaliknya ya, kedustaan itu akan membawa keburukan ya, yang akhirnya akan membawa ya ujung-ujungnya ke neraka ya. Jadi sifat jujur dari 3 sahabat ini juga menjadi teladan ya bagi kita semua. Mereka tidak menutupi ya kesalahan mereka untuk keselamatan diri. Nah, karena memang ya sekitar 70.000 ya ketika itu memang banyak sekali ya yang ikut berperang, perang Tabuk ini ya ibu-ibu ya, perang melawan Romawi. Tetapi dengan banyaknya jumlah itu, maka orang-orang munafik itu ya merasa aman ketika tidak ikut. Nggak kelihatan juga nggak ikut gitu ya, karena kan banyak sekali yang ikut ya. Nah, jadi eh, akhirnya ya yang orang-orang munafik itu banyak yang tidak ikut perang, dan ketika kembali ya Rasulullah kembali dari peperangan, mereka berdusta ya dengan segala macam alasan ya. Nah, kami tidak ikut perang karena ini, karena itu gitu ya. Nah, namun Rasulullah senantiasa ya menyikapi apa yang zahir ya, yang terlihat. Mereka mengemukakan alasan ya, Rasulullah terima saja ya alasannya, dan Rasulullah hanya mendoakan ya semoga Allah mengampuni begitu. Maka yang ketiga ini mereka jujur ya, jujur mengatakan alasannya, sehingga ya Rasulullah ya adalah sikap istilahnya ya marah ada ya, karena perang ini ya dalam saat itu ya diwajibkan ya bagi seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya ya, karena ini perintah Allah langsung yang ketika itu wajib. Jadi ketika tidak uzur syar'i ya, uzur syar'i itu seperti misalnya karena sudah tua ya, kemudian ada juga yang memang sangat miskin, tidak punya bekal sama sekali, itu masih dibolehkan ya. Ada juga yang sahabat itu yang tidak ikut karena merawat orang tuanya yang sakit dan seterusnya. Nah, tapi yang bertiga ini tidak ada uzur yang bisa menyelamatkan mereka ya. Seandainya mereka berbohong, mungkin mereka selamat ya dari kemurkaan, kemarahan ya, marah dalam hal kebaikan ya, karena tidak tidak menjalankan kewajiban itu memang dibolehkan ya. Seperti ini Rasulullah juga marah sebenarnya ya, karena mereka tidak ikut tanpa uzur syar'i. Nah, jadi banyaklah kalangan sahabat yang lain, kenapa kalian tidak berdusta saja supaya aman gitu ya. Ya ada kaum munafik lah yang ikut membisiki ya, kami lo aman gitu ya, punya dengan alasan-alasan begini ya, Rasulullah tidak marah gitu ya. Nah, tapi yang bertiga ini akhirnya mereka mau minta maaf ya, maka kata Rasulullah, tunggu saja ya jawaban dari Allah. Nah, sampai akhirnya mereka ini dikucilkan ya, diasingkan ya, dari dalam artian ketika mereka ikut sholat ya. Nah, yang berdua ini ya, yang berdua ikut perang Badar ini memang di rumah terus, mereka nangis ya, bertobat ya, sampai menunggu tadi keputusan Allah. Mereka tidak keluar ya, saking sedihnya ya dengan ini tadi ya kesalahan yang mereka perbuat. Sementara satu orang ini yang Ka'ab bin Malik ini dia tidak apa namanya
tidak mengurung diri di rumah menangis, tapi dia senantiasa ya bergabung dengan sahabat, ikut sholat ya, tetapi tidak ada satupun yang diperbolehkan berinteraksi dengan dia. Nah, sampai mengucapkan salam pun tidak dijawab ya oleh sahabat, bahkan Rasulullah sendiri juga tidak ya, karena itu tadi sebagai hukuman ya atas kesalahannya. Nah, jadi makanya tadi di sini Allah sampaikan dari 3 orang ini ya, hingga bumi terasa sempit bagi mereka. Nah, kita bayangkan ya, semua orang mencuekin kita ya, tidak peduli ya. Kita mau menyampaikan perkataan tidak dijawab ya, bahkan salam pun tidak dijawab ya. Tidak ada yang boleh berinteraksi ya, sampai terakhir ada perintah mereka tidak boleh ya, mohon maaf ya, berhubungan dengan istrinya ya. Bahkan itu adalah suatu hukuman ya yang Allah berikan ya, saking ganjaran ya untuk kesalahan ya, yang mungkin kalau saat ini kita menganggapnya kecil ya, tapi di sisi Allah ya, kesalahan suatu kewajiban ya yang sengaja tidak dilakukan itu sangat besar ya di sisi Allah. Nah, termasuk di sini tadi kewajiban berjihad ya, berperang. Nah, sehingga genaplah ya, nanti diceritakan itu sampai kurang lebih 50 hari ya, baru jawaban dari Allah itu turun ya di ayat berikutnya ya. Nah, jadi betapa di sini Allah sampaikan bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas ya, dan jiwa mereka pun terasa sempit ya. Ya, jadi sedih sekali mereka ini ya, karena setiap ya mau salam itu Rasul berpaling ya. Jadi Kaab ini sering mengamati Rasul ya. Rasul itu ternyata diam-diam kadang menoleh ya, memperhatikan. Tapi ketika Kaabnya kembali melihat Rasul, Rasul berpaling ya. Jadi sedih sekali dia. Bahkan ada salah satu sahabat yang masih keluarganya Kaab ini ya, yang selalu baik pada dia, itu pun tidak menjawab salamnya ya, sampai 3 kali tidak dijawab ya oleh saudaranya dan sahabatnya terdekat ya. Makanya luar biasa, jiwanya pun terasa sempit ya oleh kesedihan ya, karena tidak dihiraukan oleh kaum muslimin. Nah, sampai ada eh, dari negara lain ya, kerajaan kafir itu mendengar berita ya, oh ada sahabat Muhammad yang dikucilkan ya, maka ditawarilah ya, Kaab ini ditawari, ayo sudah ikut ke negara kami saja, kamu mau apapun, mau kekayaan, mau jabatan kami berikan, daripada kamu dengan orang Islam ya, dengan Muhammad dan sahabatnya kamu dicuekin seperti itu ya. Tapi luar biasa, Kaab ini keimanannya sangat kuat ya. Dia tidak tergiur ya dengan tawaran kaum kafir tadi ya. Dia tidak peduli walaupun eh, dikucilkan ya, dia tetap berharap ya Allah akan memberikan ampunan dan jawaban ya atas taubat mereka. Nah, jadi di sini juga pelajaran bagi kita ya. Mau sesempit apapun ya, sebesar apapun masalah dalam hidup kita yang bahkan menekan jiwa kita ya, saking sakit hatinya kita misalnya ya, oleh permasalahan dunia, maka jangan sampai kita menggadaikan keimanan ya. Tetaplah kita berpegang teguh ya, mau ujian seberat apapun ya, kita belajar ya dari saudara kita di Palestina. Luar biasa ujian yang mereka terima, tapi keimanannya luar biasa ya, sedikit pun tidak bergeming ya dari keimanan kepada Allah. Nah, inilah juga pelajaran bagi kita untuk terus mempertahankan ya iman kita, tumbuh suburkan, mau dunia jungkir balik ya, mau masalah seberat apapun, jangan pernah kita menggadaikan akidah kita. Harus kita pegang teguh ya keislaman kita. Nah, kemudian Allah di sini sampaikan, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Nah, sehingga kalaupun mereka tadi dapat tawaran dunia ya, kita harus ingat ya, mau kita lari ke dunia manapun ya, tetap nanti kita akan kembali kepada Allah dan akan berhadapan dengan siksaan Allah ya, ketika kita melakukan kemungkaran ya. Karena itu harus tetap berpegang teguh. Namun kemudian Allah menerima tobat mereka. Nah, Masya Allah, jadi dijawab tadi ya sekitar 50 hari. Ibu-ibu bayangkan ya, sebulan lebih, hampir 2 bulan ya, mereka melakukan pertobatan dengan berbagai macam ya kebaikan, mereka usahakan bersedekah yang banyak ya,
Bahkan Ka'ab itu mau menyedekahkan semua hartanya ya, saking dia pengennya diterima tobatnya itu. Cuma kata Rasulullah, jangan juga semuanya gitu ya, tinggalkan juga untuk keluargamu ya. Jadi luar biasa ya sahabat-sahabat itu ketika mengalami suatu kesalahan ya, mereka itu langsung mengikop diri. Nah, langsung membalas dengan kebaikan yang sangat besar ya. Nah, kalau kita ingat ya, ada salah satu sahabat yang gara-gara masbuk sholat saja dia mewakafkan ya kebun kurmanya yang sangat luas dan sangat produktif ya. Nah, ini juga ya termasuk Kaab ini ingin sedekahkan semua hartanya ya. Nah, namun di sini kita belajar juga, jadi ketika kita melakukan kesalahan ya, dosa, salah hilap, tidak cukup ya dengan tobat, tapi kita iringi dengan kebaikan ya untuk menutupi kesalahan tersebut ya. Misalnya kita perbanyak ya sedekah. Di sini contohnya ya, sahabat itu memperbanyak sedekah ya, memperbanyak amalan-amalan lain ya. Nah, di sini Allah jelaskan akhirnya Allah menerima taubat mereka ya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang. Jadi kita tidak boleh berputus asa ya. Ini kita baru taubat sebentar sudah merasa tenang saja ya. Nah, padahal kita lihat sahabat ini perlu kurang lebih 50 hari ya baru Allah jawab ya bahwa Allah menerima taubat mereka. Jadi harus benar-benar dibuktikan ya taubatnya itu benar-benar sempurna ya. Nah, jadi salah satu cerita ya, ada seorang ulama ya, kalau tidak salah ini namanya ini ya, kalau tidak salah Malik bin Dinar atau ini ya. Jadi sebelumnya ya, mohon maaf nih saya lupa kalau enggak Junaid, ya intinya salah satu ulama ya, dia sebelumnya itu ya Fudail ya kalau nggak salah, Fudail bil Iyad atau siapa ya. Jadi kita salah satu ulama itu dia sebelumnya adalah perampok ya. Kemudian dia bertobat ya dengan kesungguhan ya. Jadi setelah bertobat itu memang luar biasa ya ibadahnya, kebaikannya ya. Nah, sampai-sampai ada seorang Yahudi itu ya pengen membuktikan ya, di dalam Taurat itu dia sampaikan ada ya suatu ayat ya, ketika seseorang itu diterima taubatnya bahkan dia bisa merubah sesuatu itu menjadi emas. Nah, karena itu dia ingin membuktikan ya taubatnya seorang ulama ini. Nah, dia menyampaikan, ini di balik tikar ini ada emas yang mau kuberikan kepadamu. Dia berbohong Yahudi ini, padahal di bawah tikar itu adalah batu-batu kerikil ya. Tapi setelah ulama yang bertobat ini tadi mengambil ya di bawah tikar tadi batu-batu kerikil, ternyata benar ya yang dia ambil itu emas-emas ya. Nah, sehingga orang Yahudi ini benar-benar melihat ya mukjizat dari ayat yang dia baca di Taurat itu. Nah, ini benar, ini agama Islam ini ya. Karena orang yang diterima taubatnya ya menurut dia baca di situ bisa bahkan merubah ya tadi yang asalnya batu kerikil menjadi emas gitu. Nah, jadi taubat yang sungguh-sungguh itu ternyata Masya Allah ya, bahkan bisa mendatangkan karomah ya, karomah yang luar biasa ya. Jadi kedudukannya seseorang yang bertobat bisa jadi bahkan eh, bisa lebih tinggi ya dari orang-orang yang selama ini merasa aman ya dari dosa. Karena itu tobat ini ya senantiasa kita rutinkan ya, jangan menunggu kita berdosa ya. Istighfar itu kita terus dawamkan ya setiap waktu, setiap saat ya. Karena Allah sangat senang ya ketika hamba itu merasa butuh dengan Allah. Justru Allah itu tidak senang ya ketika kita misalnya sudah merasa aman-aman saja dari dosa sehingga kita lalai ya beristighfar, lalai bertobat ya, kita merasa tidak butuh dengan Allah. Justru itu yang akan menjauhkan kita dari Allah. Tapi Allah senang ketika kita melihat kita itu merintih, menangis ya, memohon kepada Allah ya, menganggap kita lemah, mengharapkan rahmat dan magfirah Allah, itu Allah sangat senang. Jadi di balik dosa itu juga sebenarnya ada kebaikan ya ketika kita sikapi dengan pertobatan yang sempurna. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi perintah bertakwa ini ya merupakan suatu ending ya yang Allah inginkan ya dari kehidupan kita. Kita ini asalnya fitrah ya ibu-ibu ya. Kita ini sebenarnya fitrah dalam artian manusia itu diciptakan Allah itu bersih ya. Nah, tapi ya karena lingkungan kadang ya, kemudian segala macam ya di dalam dunia ini kita mengalami berbagai hal yang akhirnya membuat ya seseorang itu bergeser dari fitrahnya. Nah, kalau fitrahnya itu ya beriman ya, sungguh-sungguh hanya kepada Allah ya, menghamba, memohon pertolongan ya, dan akhirnya menjadi manusia yang bertakwa ya. Bertakwa itu artinya benar-benar dengan kesungguhan ya, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintah Allah. Begitu juga dengan larangan Allah itu luar biasa ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan Allah. Nah, ketika bertakwa itu bahkan digambarkan ya oleh sahabat Umar bin Khattab ya, bertakwa itu seperti kita berjalan di bara api. Nah, jadi memang harus hati-hati sekali ya ketika mau mengucapkan sesuatu ya, mau berbuat itu benar-benar harus dipikirkan. Atau kita dalam bermedsos misalnya mau share-share ataupun bikin status itu benar-benar kita pikirkan ya, kalau kita kirim ini apa dampaknya, adakah kebaikan ya atau keburukan atau bahkan tidak ada nilainya ya. Nah, itu lebih baik kita tinggalkan ya. Apalagi kalau misalnya membawa keburukan ya, misalnya menyinggung orang lain atau menyakiti orang lain ya, maka kita harus tahan ya. Nah, disitulah bertakwa itu benar-benar berhati-hati ya, baik perkataan, perbuatan, bahkan pikiran ya. Pikiran juga kita harus kawal ya, untuk yang kita pikirkan itu hal-hal yang positif yang Allah ridai. Tafakur. Nah, tafakur tentang ayat-ayat Allah itulah pikiran yang justru berkualitas ya, yang pahalanya sangat besar ya di sisi Allah. Dan hati-hati dengan pikiran negatif ya, karena dari pikiran itulah akhirnya muncul ya perkataan maupun perbuatan. Nah, karena itu kalau ada pikiran-pikiran buruk, segeralah kita istighfar ya, segeralah kita hilangkan ya, kita ganti dengan pikiran-pikiran positif. Nah, jadi ketakwaan ini benar-benar lahir batin ya, bukan hanya di mulut ya, bukan hanya di yang dilihat, tapi yang ada di hati kita. Apakah kita benar-benar ya hanya mengharapkan ridha Allah ya dalam melakukan apapun? Nah, itulah ketakwaan yang sesungguhnya ya, ketika semua ini ya, hidup mati kita persembahkan hanya untuk Allah. Nah, kemudian untuk menjaga ya ketakwaan ini, Allah tegaskan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi ini juga sangat penting ya untuk menjaga keimanan ya dan ketakwaan kita ini, maka kita juga harus mencari komunitas yang baik, orang-orang yang benar kata Allah ya. Karena di dalam hadis Rasulullah ya, ketika seseorang misalnya berteman ya dengan penjual minyak wangi, setidaknya dia akan ikut wangi ya. Nah, sebaliknya kalau dia berteman dengan pandai besi ya, bisa jadi dia juga kena asapnya ya, gosong ya. Seperti itulah teman. Nah, ini sudah di dalam hadis, bahkan dia dalam Al-Qur'an di sini Allah tegaskan ya, untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita ya, maka bersamalah kamu kata Allah dengan orang-orang yang benar ya. Jadi kita harus mencari teman-teman yang soleh ya, solehah, yang baik ya, yang membawa kita kepada ketaatan. Dan hati-hati juga dengan orang-orang yang istilah sekarang tuh toksik ya, yang justru membawa kita kepada keburukan ya. Nah, jadi uh, ini benar-benar ya menjadi cara kita ya untuk menjaga keimanan dan ketakwaan ya. Orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa itu akan bahkan ya bisa saling memberikan nantinya syafaat ya, Masya Allah. Jadi teman-teman yang soleh itu ya bisa memberikan syafaat ya, ketika ini ya, misalnya kita nanti di surga ya, ada yang duluan ya, kemudian ada teman kita yang belum kelihatan ya, bisa dicari ya. Nah, ternyata teman kita ini misalnya ya, nauzubillah min zalik ya, ternyata dia masih tersangkut ya di neraka ya, ternyata dengan teman-teman yang soleh Allah perintahkan ciduk teman kamu ya, satu cidukan. Nah, itu bisa kita pilih berapa orang teman-teman kita ya yang akan kita selamatkan. Masya Allah ya, teman-teman yang soleh ini luar biasa, bahkan bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhir ya. Karena itu
marilah kita terus kuatkan ya ukhuwah Islamiyah ya dalam keimanan ya, ketakwaan kepada Allah, karena persahabatan karena Allah inilah yang nantinya bahkan akan abadi ya sampai ke surganya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di ayat 120 kembali ya tentang perang Tabuk ini ya. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallafu ar-rasulillahi ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduy yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi terkait perang Tabuk ya, ini adalah perintah wajib dari Allah, sehingga Allah tegaskan tidak pantas ya penduduk Madinah dan juga orang-orang Arab Baduy yang di sekitar Madinah ya untuk tidak berperang bersama Rasulullah. Jadi ini perintah wajib ya. Nah, bahkan Allah tegaskan orang-orang yang tidak mau berperang ini dianggap mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasul ya. Karena ya, kalau mereka tidak ikut berperang berarti mereka tidak merasakan ya kehausan ya, kepayahan, kelaparan di jalan Allah ya. Dan tidak pula tadi ya melakukan perbuatan yang akhirnya memberikan apa di sini membangkitkan amarah orang kafir ya. Artinya kalau berperang itu kan tentunya akan menimbulkan amarah ya bagi orang kafir ya. Jadi perlawanan ya dari orang kafir ya. Sehingga yang akhirnya ketika ikut berperang itu akan menimpakan bencana bagi musuh ya, yang semua itu akan tercatat sebagai pahala yang sangat besar ya di sisi Allah. Kata Allah itu ditulis sebagai suatu amal kebajikan, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, dalam konteks sekarang ya, tentunya kalau di Palestina itu ya, bagi warga Palestina itu memang wajib ya, termasuk yang ada di sekitarnya ya. Jadi di sini harusnya ya perang di Palestina itu daerah yang terdekat ya, seperti Mesir yang berbatasan langsung ya, mana itu ya, Yordania ya, Pak, mana ya yang sekitarnya itu hukumnya sudah menjadi wajib ya ketika mereka tidak mampu ya untuk melawan musuh. Nah, sementara kita yang jauh, kita juga tetap ya wajib untuk terus membantu mereka ya dengan semampu kita, entah dengan eh, sarana prasarana perang ya. Saat ini Malaysia ya sudah menyatakan ingin mengirim persenjataan ya ke Palestina ya, termasuk juga mungkin bantuan ya kemanusiaan ya, termasuk lobi-lobi ya untuk terus membantu mereka ya. Kita tidak akan selesai ya kewajiban kita sampai mereka berhasil ya mengalahkan, mengusir musuh dan merdeka secara penuh ya. Karena itu kita tidak boleh berhenti untuk terus mendoakan ya, mengirimkan bantuan dan apapun yang bisa kita lakukan ya. Karena sama seperti ini ya kondisinya. Jadi ketika ada suatu wilayah Islam ya yang sedang berperang ya melawan musuh-musuh Allah, maka menjadi wajib ya yang sekitarnya itu wajib ya untuk membantu semaksimal mungkin ya, baik pasukan maupun senjata ya. Sementara yang jauh
Ya bisa tadi dengan cara misalnya mengirim persenjataan ya, ataupun mengirim pasukan, itu juga sangat diharapkan sebenarnya ya oleh warga Palestina ya, bantuan ya. Nah, mudah-mudahan eh, kita ya tidak pernah lalai ya untuk terus memikirkan ya dalam doa-doa kita untuk kemenangan ya saudara kita, karena konteks ayat ini ya tentunya sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, karena banyak masih ya umat Islam di berbagai penjuru yang saat ini sedang dalam kondisi yang tertindas ya. Muslim di beberapa daerah masih ada yang mengalami penganiayaan, kezaliman ya. Maka kita teruslah untuk berdoa, jangan lalai ya dengan kondisi saat ini kita tenang ya, mungkin saat ini kita masih diberikan aman ya, damai, tapi teruslah kita kirim doa minimal ya. Dan alangkah baiknya juga kita terus mensupport ya, baik dari segi dana dan apapun yang bisa mampu kita lakukan ya. Nah, jadi terkait ya konteks ini juga di dalam tafsir dijelaskan para ulama ya, terkait upaya-upaya menolong ya agama Allah ini harus terus kita lakukan. Tidak cukup kita hanya soleh sendiri ya, sibuk dengan ibadah kita sendiri ya. Karena menolong agama Allah ini juga luar biasa ya kedudukannya di sisi Allah ya. Di antaranya kita terus menghidupkan ya syiar Islam ya, dengan pengajian ini salah satu upaya kita untuk terus menghidupkan ya Al-Qur'an, menghidupkan Islam ya, sehingga Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca begitu saja, tapi kita berusaha untuk memahami ya, mentadaburi, sehingga kita bisa lebih lagi mengamalkan lebih maksimal ya pesan-pesan dari Allah ya. Nah, karena itu kita harus terus eh, semangat ya untuk menghidupkan Al-Qur'an, termasuk juga upaya-upaya untuk menolong agama Allah ya. Seperti misalnya support kita ya kepada pesantren-pesantren misalnya ya, yang terus membumikan Al-Qur'an ya, atau sekolah-sekolah yang tentunya terus ya berupaya untuk menolong agama Allah ini. Maka hati-hati ya kalau kita itu sudah, kita yang penting sudah soleh gitu ya, udah semuanya sudah kita lakukan, zakat kita tunaikan, tapi kita tidak peduli ya misalnya dengan ya seperti ini ya kajian, padahal di lingkungan RT kita sendiri misalnya, tapi kita sudah sibuk, kita udah sibuk dengan diri kita sendiri, udah merasa cukup gitu. Tapi hati-hati, di sisi Allah nanti kita akan ditanyakan ya, untuk apa sih usia yang Allah berikan ya, karena sebaik-baik manusia kata Allah yang paling bermanfaat ya. Nah, jadi dalam artian bermanfaat ini dalam hal tentunya keislaman ya, bermanfaat bagi agama Islam. Kalau selama ini kita hanya untuk diri kita sendiri, maka kita bisa jadi manusia yang paling buruk ya di sisi Allah, karena tidak ada manfaatnya ya. Nah, manfaat dalam artian bisa menolong agama Allah ini adalah manfaat yang terbesar ya, karena orang-orang yang mewarisi Nabi itu adalah yang terus ya menghidupkan ilmu-ilmu syariat ya. Kata Rasulullah, aku tidak mewariskan harta, tidak mewariskan segala macam ya, yang kuwariskan hanya ilmu. Nah, karena itu kita teruslah semangat ya untuk menuntut ilmu agama ini. Nah, jadi mudah-mudahan ya tidak cukup hanya kita ya, mudah-mudahan juga nanti terus bertambah ya kalau kita bisa mengajak ya tetangga-tetangga kita yang lain ya, mudah-mudahan tergerak ya untuk ikut ya menuntut ilmu agama ini, karena itu salah satu bentuk ya cara kita untuk menolong agama Allah ya, supaya Al-Qur'an ya, hadis ini terus dikaji, terus dihidupkan ya dalam kehidupan kita ya. Nah, tidak cukup kita hanya ngaji di YouTube misalnya ya. Nah, karena yang Allah inginkan itu ya kita memang belajar langsung ya. Nah, jadi tidak cukup kita hanya lewat medsos saat ini ya, apalagi kalau sekarang kita melihat ya di Indonesia ini ya, itu termasuk suatu permasalahan ya, antara ustadz kadang berpolemik ya. Nah, itu sebenarnya mudah-mudahan ya bisa mereka sadar ya, kita harus lebih mengutamakan sebenarnya persatuan ya, jangan sampai kita menjelek-jelekan seseorang ataupun suatu tokoh ya. Karena kita ingat ya ibu-ibu, Rasulullah itu ketika tawaf ya, beliau pernah memandang Ka'bah itu dengan begitu khusyuk ya, sampai sahabat itu bertanya, ada apa ya Rasul gitu ya, kok kayaknya memandang Ka'bah itu beda dari yang biasa diam lama gitu ya. Kata Rasulullah, betapa kita mengagungkan Ka'bah.
Coba seandainya ada yang merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, apa yang kita lakukan? Maka kata sahabat, pastilah kita akan perangi orang itu ya, pasti kita akan marah besar ya kan ya kalau ada yang mau merobohkan Ka'bah gitu. Tapi kata Rasulullah, tahukah kamu, kehormatan seorang muslim itu jauh lebih besar dari kehormatan Ka'bah bahkan. Nah, dalam artian kita harusnya lebih menjaga kehormatan saudara kita, bahkan itu lebih besar ya keutamaannya dibandingkan Ka'bah sendiri kata Rasul. Nah, kalau hari ini kita melihat ya ada yang saling menjatuhkan seseorang ya di medsos, itu suatu ya terlalaikan ya dari hadis ini ya. Harusnya kita ingat kembali bahwa kehormatan seorang muslim itu bahkan lebih penting ya dari Ka'bah menurut Rasulullah ya. Jadi jangan sampai kita hati-hati ya ketika kita apa namanya memburukkan saudara kita, bahkan kadang karena semua itu pasti ada solusinya dengan cara baik ya, tabayun ya, tidak di medsos berkuar-kuar ya. Nah, itu juga yang menjadi kadang umat yang tidak tahu ini mau ikut ustadz yang mana gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita garis bawahi di sini, belajar juga perlu secara langsung supaya kita tahu ya mana yang benar, yang salah ya. Tentunya yang mengedepankan ya adab ya, karena ilmu itu salah satu keberkahan ilmu ketika kita juga beradab ya terhadap ilmu itu ya, tidak ada menjelek-jelekan ya orang lain ya. Kalaupun salah itu kan harusnya yang dikoreksi ya pendapatnya, bukan orangnya dan seterusnya. Nah, di sini kembali ya kita belajar wujud ya cinta kita kepada Rasulullah, maka kita memang harus ya berpayah-payah di sini ya dalam hal menolong agama Allah ya. Kadang kita di sini contohnya ya ditimpa kehausan, kepayahan ya. Yang namanya menuntut ilmu mungkin ya kita harus pergi jauh ya. Kadang harus mengeluarkan biaya ya. Bahkan kalau zaman ulama itu ya ibu-ibu, bahkan ada yang dia harus berjalan ya. Kita ingat bagaimana Imam Bukhari itu ya berjalan ribuan kilometer ya untuk mendapatkan satu hadis ya. Bahkan sampai ada yang mohon maaf nih ya berak darah seperti itu, saking sakitnya mereka itu ya, yang sampai kelaparan ya, sampai mereka luar biasa kehabisan bekal di jalan Allah ya. Itu luar biasa ya, mereka inginnya dalam mencari ilmu itu, kepayahan yang mereka alami tidak ada apa-apanya ya dibanding kita ya, tinggal datang ya, nggak terlalu jauh. Kadang kita juga ya tinggal, apalagi sekarang ya tinggal klik di HP misalnya, banyak sekali ya kajian-kajian Islam. Maka jangan sampai kita lalaikan ya, tetap kita buat ya prioritas waktu kita. Kalau kita memang tidak buat prioritas ya kita nggak akan ada waktu ya. Nah, kalau hanya sisa-sisa ya pasti kita nggak akan sempat ya. Tapi kalau memang kita buat prioritas ya pasti kita akan bisa lah meluangkan waktu ya untuk terus mengkaji Islam. Jadi inilah wujud kita salah satunya ya, mengapa terus kita hidupkan ya kajian kita ini, karena ini adalah wujud menolong ya agama Allah ya, wujud kita mencintai Rasul, mencintai Allah. Karena mencintai Allah itu dengan cara mencintai Rasul, kata Allah ya, ketika kamu mengaku mencintaiku maka cintai Rasul. Bagaimana kita mencintai Rasul? Dengan terus berupaya ya mengkaji Al-Quran ya, menghidupkan sunnah ya, mempelajari dan mengamalkannya. Itulah wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ayat 121. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah atau berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita jangan sampai ada rasa rugi ya ketika berinfak ya, ketika bersedekah, berzakat ya. Karena di sini Allah tegaskan baik yang kecil maupun yang besar ya. Maka semua itu
adalah tercatat sebagai amal kebajikan ya yang akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik ya dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi balasan Allah itu jauh lebih baik ya. Nah, kalau kita tahu ya balasan kalau diperlihatkan ya, Masya Allah mungkin orang tidak ada lagi yang mau bekerja ya. Kalau seandainya langsung diperlihatkan Allah ya balasannya ya. Karena sholat fajar ya kan kita tahu ya sholat sunat sebelum subuh aja kata Allah di situ pahalanya bahkan melebihi dunia dan seisinya ya, saking banyaknya ya. Nah, kita membaca tasbih satu kali saja sudah dapat kebun, satu kebun di surga ya. Nah, membaca kul huwallah 10 kali sudah dapat satu istana di surga. Karena itu luar biasa ya, balasan Allah itu jauh kata Allah lebih baik ya dari apa yang kita kerjakan. Nah, di sini kita dimotivasi ya untuk terus ya melakukan kebajikan baik besar maupun kecil. Jangan pernah kita lalaikan termasuk di sini tadi ya melintasi lembah untuk berjihad ya berjuang di jalan Allah ya apapun itu dengan kesungguhan ya maka semakin kita berlelah-lelah ya semakin kita bersusah-susah di jalan Allah maka akan sebanding ya dengan pahalanya. Nah, jadi pahala itu akan semakin besar ya dengan seiring dengan kesusahan yang kita lakukan ya. Jadi tidak usah khawatir ya kalau hari ini kita harus bercapek-capek, berlelah-lelah ya, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga ya, apapun itu untuk niatnya amal soleh, maka yakinlah ya semua itu akan dibalas Allah dengan yang lebih baik ya. Bahkan diceritakan ya, ada seseorang yang soleh itu menyesal ya. Nah, menyesal kenapa dulu ya di dunia dia pernah ya membawa satu roti. Nah, ketika itu ada orang yang meminta-minta rotinya ya, dia kasihlah separuh. Nah, itu pun dia nyesal ya, karena dia masih sisakan separuh. Ternyata pahalanya separuh itu luar biasa ya, sangat besar ya balasan Allah. Aduh, katanya, seandainya dulu satu roti saja aku kasihkan, pasti ini lagi ya akan lebih senang lagi. Nah, kalau sekarang kita memang belum melihat balasannya, tapi di sini Allah sudah berjanji dan janji Allah itu pasti ya. Makanya ya mungkin salah satunya ya kita bisa belajar ya saat ini ada seseorang yang ya lagi viral ya Mbah Trimo itu ya, Mbah Trimo yang mewakafkan ya hartanya ya 12 SPBU ya di mana tuh ibu-ibu yang baca beritanya ya di Temanggung atau di mana itu dia membangun masjid ya seharga 80 miliar ya kemudian menginfakkan 12 SPBU ya kemudian dia juga kembali mewakafkan 100 miliar ya Masya Allah ya ibu-ibu Mbah Trimo ini tapi siapa yang sangka ya dia hidupnya sehari-hari tinggal di masjid itu ya. Masjid Al-Fatih ya nanti mungkin bisa ibu lihat ya kalau tidak salah Al-Fatih atau Al-Fatah itu ya di mana itu Temanggung atau Tulungagung saya lupa ya. Nah jadi Mbah Trimo ini memang pengusaha luar biasa ya dia bisnisnya bikin kacang itu ya apa tuh mereknya tuh dia impor itu berapa ton ya setiap bulan itu bertonton ya ke luar negeri jadi banyak sekali ya hartanya tapi Masya Allah ya semua itu eh, dia infakkan di jalan Allah dengan dan dia menginfakkan mobil Mercy-nya ya mobil Alphard-nya itu di standby di masjid itu ya untuk penceramah dia bilang dan beliau sehari-hari tinggal di masjid hanya sebagai marbot bayangkan ibu-ibu dia bersihkan masjid ya dia bantu-bantu kalau lagi buka puasa beliau yang melayani jamaah ya nah jadi jangan terkecoh kata orang-orang kalau ke masjid itu yang bantu-bantu dikira marbot masjid dialah itu yang menginfakkan hartanya ya membangun masjid yang sangat megah itu ya. Nah itu di YouTube itu ada ya ibu-ibu kalau mau lihat masjidnya Masya Allah ya pakai lift segala modern ya. Nah itu kalau kita bandingkan aduh tidak apa-apa kita ini ya tidak ada apa-apanya ya. Bayangkan harta ratusan miliar satu buah SPBU aja berapa itu ya berapa miliar harganya dia infakkan wakafkan 12 ya. Nah dan inilah ya salah satu ya alhamdulillah ya masih kita melihat contoh nyata ya ada orang-orang yang seperti itu ya masih ada ya di kita melihat contoh nyata ya dalam kehidupan kita semoga itu juga terus memotivasi kita ya menginspirasi kita untuk jangan sampai kita pelit ya dalam hal kebaikan karena justru itulah nanti yang menjadi harta simpanan kita ya sementara yang kita makan kita konsumsi kita habiskan ini ya tidak jadi apa-apa ya yang menjadi
simpanan kita kelak ya apa yang kita wakafkan, kita infakkan di jalan Allah. Terakhir ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla tafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafakkahu fid dini ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi kalau di dalam negara Islam itu memang diatur ya ibu-ibu ya. Tidak semuanya berperang, ada sebagian yang tetap untuk menuntut ilmu ya, tetap mempelajari Islam, tetap mengajarkan Islam. Jadi ibaratnya tuh kalau wajib militer itu tidak semua kalangan nanti ya kalau di dalam negara Islam. Ada sebagian yang memang dia bertugas misalnya di front-front kesehatan ya, pendidikan. Itu tetap harus ada ya orang-orang yang berjuang ya di bagian-bagian. Nah, karena itu semua ya lini kehidupan ini memang harus kita makmurkan ya dalam rangka untuk menolong agama Allah. Jadi apapun profesi kita ya, tetaplah kita niatkan ya untuk dalam rangka meraih ridha Allah. Jadi tidak ada yang profesi yang apa namanya ini lebih baik itu lebih baik. Yang terbaik tentunya yang niatnya ya, semua yang dia lakukan itu karena Allah. Jadi profesi apapun ya, kita harus berusaha meluruskan ya niat kita, termasuk kita sebagai ibu rumah tangga pun ya, ketika kita itu sungguh-sungguh ya kita niatkan mencari ridha Allah, bahkan pahalanya sama dengan jihad ya. Jadi ibu-ibu yang di rumah juga ya, ketika kita berlelah-lelah bersihkan rumah ya, ngurus anak, suami ya, kemudian masak dan seterusnya, maka ketika kita niatkan itu juga mencari ridha Allah, bahkan pahalanya menyamai orang yang jihad fisabilillah ya. Jadi eh, apapun ya takdir Allah yang saat ini diberikan, kita tidak usah silau ya dengan orang lain, karena masing-masing orang itu punya takdirnya sendiri-sendiri ya. Kita tidak usah iri, oh kok enak-enak ya dia jadi apa gitu ya, uangnya banyak gitu. Nah, belum tentu ya kalau dia uang banyak tapi tidak bersyukur, bisa jadi itu kemudaratan ya. Nah, jadi gak usahlah kita sibuk ya, kita pikirkan saja apa yang saat ini Allah berikan ke kita terima dengan ikhlas, kita ridho, kita sungguh-sungguh tetap ya menjadikan itu ladang amal soleh kita. Nah, itu yang terpenting ya. Sedangkan dalam urusan dunia kata Rasulullah ya, jangan kita memandang ke atas ya. Nah, kalau memandang ke atas kita nggak akan pernah bersyukur nantinya. Jadi kunci hidup itu yang penting kita sabar ya, ridho ya dengan ketentuan Allah, kemudian kita juga senantiasa bersyukur. Nah, maka itulah ya hidup yang senantiasa dalam keberkahan ya. Jadi kita tidak usahlah sibuk-sibuk ya, apa namanya, memikirkan ya orang lain ya. Kita pikirkanlah apa yang saat ini Allah berikan, takdirkan kepada kita, maka kita terima dengan ikhlas, kita ridho ya. Kemudian kita jadikan itu sebaik-baik amal soleh, kita lakukan yang terbaik ya. Kita misalnya ditakdirkan mengurus rumah tangga ya, sudah sibuk ya, sudah kita berikan yang terbaik, maka disitulah eh, ladang amal soleh kita masing-masing ya. Nah, dalam urusan akhirat barulah kata Rasul lihat ke atas ya. Nah, kalau urusan akhirat maka kita harus ya boleh iri ya, bahkan ya kalau kita nggak iri itu rugi ya. Lihat tadi misalnya ya, contoh tadi Mbah Trimo itu ya, Masya Allah dia bisa berwakaf ya sebanyak itu ya. Ya kita ini nggak ada apa-apanya misalnya, ya kita baringilah, kita nggak punya harta, perbanyaklah kita bertasbih ya. Kan pernah ya di zaman Rasul itu ada orang-orang miskin yang mengadu, aduh bagaimana nih Rasul, kami mau juga tuh bersedekah kayak orang itu tapi kami nggak punya ya. Maka kata Rasulullah, cukuplah kamu banyak baca tasbih, itu juga sedekah ya. Jadi Masya Allah ya, banyak cara ya untuk beribadah ya. Kita hari ini tidak dikaruniai harta yang banyak misalnya, kita masih bisa dengan tenaga kita ya, dengan pikiran kita, termasuk juga dengan misalnya tadi apa namanya,
sudah selesai ya. Jadi intinya dalam kehidupan ya, jangan pernah kita terlalaikan ya. Keimanan kita ini ada dua ya, untuk senantiasa bisa stabil ya, bisa istiqomah, yaitu dengan sabar ya dan syukur ya. Kemudian dengan ridho ya, kita dengan senantiasa ridho dengan takdir Allah. Maka insya Allah permasalahan apapun ya yang kita hadapi, semua itu akan ringan ya, semua itu akan dimudahkan oleh Allah ketika kita senantiasa hanya bergantung ya, memohon pertolongan, mengandalkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, segala benarnya adalah dari Allah, dan saya memohon ampun jika ada salah dan hilaf, serta minta maaf kepada ummahatillah semua.